pada hari ini adalah kita BIMTEK dari disatukan Desa Karangnunggal dan Cibarani. Rekan-rekan gimana, udah siap? Siap ya. Bisi anu rada mereka hampangan rek naon nyarios bae aya ieu teh di BLK, ke BLK aja ininya Pak, ke kamar mandinya. Ya karena ini butuh ekstra Pak. Mumpung aya Pak Agus ada pematerian mungkin di bidangnya ya. Ayo. Baiklah teman-teman, mungkin sambil berjalan aja ya, sambil makan-makan. Baiklah, kita lanjut ke acara inti yaitu BIMTEK Tumsuran. Kepada Bapak Agus Aminuddin, kami persilahkan. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjut ke BIMTEK Tumsuran. Hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan karena kurang lebih kami sudah bertugas selama 1 tahun ya, karena kontrak kami itu sekitar habis di 2024 akhir mungkin, karena kita melaksanakan pemilu itu di 2 tahap. Pertama penyelenggaraan pemilu presiden dan DPR, yang kedua nanti di akhir tahun itu kita akan melaksanakan gubernur dan bupati seperti itu. Dan kemungkinan ini sudah ada tahapan khusus, karena kemungkinan besarnya ketika terjadi nanti akan ada pemilihan ulang presiden itu sudah dijadwalkan itu di bulan Juni. Jadi ketika memang 50% lebih satu tidak sampai salah satu calon, dan kemungkinan akan 2 kali pemilihan presiden, yaitu dilaksanakannya di bulan Juni 3 bulan setelah pemilihan pertama. Ya. Coba kita lihat dulu penghitungan suara KPU 25/2023 pemilu serentak 2024. Lanjut. Persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara ulang, lanjutan dan susulan. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kemungkinannya nanti akan terjadi penghitungan suara ulang, yaitu dilaksanakan di bulan Juni. Ya, itu beberapa survei menyatakan bahwasanya di tahun ini sudah dianggarkan, dan petugas KPPS-nya itu kemungkinan masih yang sekarang. Kalau terjadi lagi penghitungan ulang. Nah, kapan sih tugas KPPS ini? Dari kapan sampai kapan? KPPS kemarin dikukuhkan tanggal 24, ya, dan dilantik di tanggal 25. Itu kontraknya 1 bulan sampai dengan bulan depan, berakhir di tanggal 25. Dan honornya lumayan besar, kisaran 1.300.000 dan 1.100.000 untuk anggota. Dan baru tahun ini, kalau beberapa tahun yang lalu itu sekitar 500 sampai 700. Untuk tahun ini di angka 1 juta lebih. Ini nominatif yang lumayan besar karena kontraknya 1 bulan, cuma pelaksanaannya kurang lebih 1 hari 1 malam. Ya. Oke. Lalu apa sih tugas KPPS? Saya sudah sampaikan di kemarin pas pelaksanaan kita pelantikan. Tugas KPPS nomor 1, 2, 3 sampai dengan nomor 7 ditambah dengan tugas Linmas, karena Linmas itu berdiri sendiri di luar KPPS. Perekrutannya pun itu melalui desa, kecamatan, kemudian ke Kabupaten Lebak, tidak melalui KPU Kabupaten Lebak, seperti itu. Nah, ketua KPPS, karena sebelum pelaksanaan nanti ini harus tahu tugas dan fungsi KPPS masing-masing. Ketua ini apa tugasnya? Tugasnya pertama itu mengadakan rapat sebelum pelaksanaan itu dijadwalkan jam 7.00 sampai dengan jam 1.00. Ya, jam 7 udah mulai ketua membuka rapat, kemudian ambil sumpah janji. Itu dilaksanakan jam 7. Bagaimana kalau misalnya jam 7 tetapi cuacanya tidak mendukung? Ini kan karena pelaksanaan sumpah janji harus jam 7 dimulai, dibuka, silakan yang memilih datang dan dilaksanakan pada saat itu. Tetapi PTPS saksi belum datang dan cuaca tidak memungkinkan, karena
di bulan Februari ini mungkin curah hujan yang musim ya. Jadi BMKG menyatakan musim hujan ini akan turun di bulan Februari dan kemungkinan besarnya itu akan terjadi di hari Rabu tanggal 14 Februari. Bagaimana ketika terjadi hujan, PTPS belum datang, saksi juga belum ada, maka kita mundur ke belakang 30 menit. Ketika jam 7 belum ada, kita tunggu sebentar sampai jam 7.30. Kalau belum ada juga, ya harus koordinasi yang jelas. Di mana IPTPS? Kita mulai, kita laksanakan. Lalu ketua KPPS selain itu apa? Tugasnya adalah nanti diperlihatkan kepada saksi. Saksi itu yang datang harus diminta surat mandat. Ya. Ketika datang saksi tidak membawa surat mandat, itu dipertanyakan. Ini saksi ilegal apa saksi partai? Ya, harus ada surat mandatnya. Dia boleh menjadi saksi lebih dari satu, silakan. Selama ini masih setempat suara. Karena di sana ada hari, tanggal, tanggal kedua dan sebagainya. Dan memberikan penjelasan bagaimana tata cara memilih dan sebagainya. Kotak suara ada biasa mengambil formulir memberi cek PKPU. Akhirnya pekerjaan kita ya pada gitu. Karena simulasi kemarin saya sampaikan kami sudah melaksanakan simulasi di Kampung Baduy itu bulan kemarin, bulan Desember itu pelaksanaan mulai dari jam 7 selesai penghitungan itu kami jam 10 malam. Itu KPPS-nya sudah senior semua. Dan pemilihnya itu adat Baduy, sasarannya masyarakat adat Baduy. Kenapa? Karena itu baru milih Dewan Kabupaten, itu baru satu kotak suara yang dihitung. Itu petugas KPPS Desa Baduy itu sebagian dari wilayah kita, khususnya Cirinten. Ini 4 dari luar Desa Baduy, 3 dari Desa Baduy. Jadi karena potensi SDM Baduy itu ya tanpa ada petugas dari luar, ini khawatir nggak selesai. Gitu. Kemudian KPPS selanjutnya ini tugasnya apa? Salah satunya nanti ada yang bertugas untuk memberi pemahaman kepada pemilih memasukkan surat suara, jangan sampai tertukar. Presiden warna apa? Warna abu. Oke, presiden warna abu, DPR RI warna kuning, kemudian DPD warna merah, provinsi warna biru, kabupaten warna hijau. Jangan sampai salah memasukkan, harus teliti yang di sana. Jadi tugasnya lain hanya nungguan masukkan, tapi harus teliti. Jangan sampai nanti pas penghitungan membuka kotak suara, kan kita mulai membuka kotak suara itu dari atas dulu. Presiden RI ke DPD. Ternyata pas membuka DPR RI misalkan ternyata surat-suaranya ada yang kurang, salah memasukkan, diasupkan ke provinsi. Nah, kumaha ya? Kan masalah gitu ya. Makanya harus teliti. Yang warna kuning masukkan kemana? Ke DPR RI. Warna merah ke DPD. Biru provinsi, warna hijau ke kabupaten. Yang menjaga tinta jangan dipandang sebelah mata, tidak hanya berdiri melihat, tetapi harus teliti juga. Karena terjadi, saya sampaikan tadi, terjadi di kecamatan kita itu mencoblos 2 kali karena tidak memakai tinta di jarinya. Itu terjadi 2014. Jadi keluar di tempat pemungutan suara udah, karena dianggapnya hal sepele, teman-teman pakai, ternyata dia milih lagi di tempat yang lain dengan menggunakan KTP. Karena dengan buktinya saya kan belum nyoblos. Kalau yang sudah nyoblos biasanya suka pakai tinta, ini nggak ada. Milih lagi, ketahuan, akhirnya PSU. Pemilihan ulang di Kecamatan Cirinten. Dan itu sampai sekarang biasanya pakai babasaan KPU. Cirinten PSU di PSU deh. Ya, udah 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih begitu. Ya. Jadi tugas yang di sana nanti, yang bagian menunggu tinta itu juga harus jadi minimal terlihat, mau sedikit, mau banyak, mau di jari yang mana terserah. Tapi harus ada jari manis atau jari kelingking dan lain sebagainya, silakan.
atau mau dijemput, ya, itu. Nah, kaitan dengan ini. Oke teman-teman, itu hanyalah tadi sedikit untuk pembukaan pembimbingan teknis yang tadi dipaparkan oleh Bapak Agus dari PPK Cirinten. Semoga sangat bermanfaat untuk kita. Di lain waktu kita bisa membukanya di vlog YouTube ya, walaupun itu sedikit. Tidak hanya untuk kenang-kenangan video ini, melainkan kita bisa mencari di mana yang kita lupa, bisa kita cari di YouTube ini ya. Selain YouTube ini untuk hiburan, semoga ada maknanya. Sampai ngopi guys, dadah. Disponsori ku kopi pahit. Oke guys, hanya itu ya. Terima kasih. Setelah itu, setelah berhasil pengambilan gambar, kita pilih yang kita foto ini, ya, yang kita foto ini dari apa? Dari model C apa, misalkan presiden, kan itu ada pilihan ya. Ada presiden, ada DPD, kemudian ada DPR, ada DPRD provinsi dan ada DPRD kabupaten. Itu tinggal kita pilih, centang ya. Setelah itu dilanjut ya. Nah, setelah berhasil kita mengambil gambar, kita kirim ya, kita kirim. Setelah diterima, nanti kita lihat tadi kan di detail. Kalau gambar kita tidak diterima, itu minta diulang foto ya. Atau misalkan dalam pengambilan gambar kita lihat ya, di detail gambar itu tidak jelas ya, kita hapus foto kemudian diulang ya. Nah, ini adalah hasil akhir setelah apa untuk pengecekan ya. Jadi lihat detail itu kan ada apa? Ada gambar detail 1, ada detail 2, detail 3. Itu ketika gambar tidak diterima, itu minta diulang di foto. Lanjut. Oke. Nah, aplikasi akan menampilkan pop-up untuk memberitahu pengguna proses pengiriman gambar sedang berlangsung. Jadi mungkin sudah tidak aneh lagi lah tentang aplikasinya ya, karena kita sudah mungkin semuanya sudah kenal tentang aplikasi selain aplikasi ini. Jadi ada tentang tombol proses dan sebagainya. Baik. Oke, lanjut. Nah. Lanjut. Nah, ini adalah model C hasil. Model C hasil data hadir yang ada di apa? Yang data hadir pemilih. Kita harus juga sama. Ya. Pokoknya kita nanti ikuti arah dari aplikasi. Yang sekarang ini nanti apa namanya? Mungkin kalau hanya ini kan kita tidak mengerti ya. Mungkin saya yakin ya. Saya juga sama. Tapi kita minimal kenal langkah-langkahnya ya. Jadi nanti di aplikasi juga kan ada. Nah, untuk saat ini kata dari apa arahan KPU kemarin, insya Allah pada hari harinya aplikasi ini akan berjalan dengan baik. Namun untuk saat ini masih tahap perbaikan aplikasi. Jadi mungkin ada perbaikan aplikasi. Nanti pada saat hari harinya
KPU kemarin itu akan berjalan lancar. Mudah-mudahan ya. Karena untuk saat ini kita mau login aja kan sangat susah, gitu ya. Sampai di sini kira-kira kendalanya apa? Tidak bisa masuk. Nah itu kalau pengelolaan penuh, ya mungkin sampai ya memori ya. Karena ya itu solusinya ganti HP dengan memori yang gitu ya. Karena ini lumayan ya, ini lumayan untuk saat ini aplikasinya lumayan gede, yang menguras. Waktu aja kan pengambilan gambar kita lebih dari 20 per apa? Per itu ya, per model C. Ya. Jadi nyampe 20 lembar. Misalkan DPRD 20 lembar. Kan setiap calon, setiap gambar calon di apa? Solusinya kita harus makanya yang dimanfaatkan untuk memegang sirekap ya, karena kan tidak semuanya menggunakan aplikasi sirekap dari tiap-tiap TPS. Itu yang dua orang itu yang diambil atau yang memegang sirekap itu HP-nya yang harus benar-benar ya, yang harus benar-benar pokoknya kualitasnya gitu. Jadi untuk itu bisa Pertama, di sini untuk pengisian C hasil atau C salinan itu ada rumus. Yang pertama, rumus pertama pengisian C hasil, pengguna hak pilih eta harus sama dengan surat suara yang digunakan. Pengguna hak pilih harus sama dengan surat suara yang digunakan. Pak Dede, itu apa? Dibagikan aja. Oke, gimana kita kalau kelompoknya itu sesuai dengan KPPS masing-masing. Silakan untuk Karangtunggal dan TPS 1, 2, 3 itu berkelompok supaya kita bisa sambil ada gambaran untuk simulasi. Ayo silakan cari rekannya masing-masing supaya kita ada simulasi. Karena menurut saya teori tanpa praktek itu rada rumit, makanya silakan cari kawannya masing-masing. Enggak harus balik-balik kursi aja kursi yang pengen bayar semua. Tekudu mau kursi itu kali ya tekudu. Ayo lihat deh. Menyesuaikan aja ya, menyesuaikan. Jangan semuanya pengen di depan atau mau muat. Yang penting nggak ribut, insya Allah kadangnya di saluran di ya mengarah suara. Kenapa dikelompokkan? Karena ininya buat Karangtunggal itu
ya. CAC-nya itu cuma 7, makanya dikasihnya cuma satu TPS itu satu, biar semuanya bisa memperhatikan. Ya, ketua itu TPS apa itu? Pak Dede? TPS 2 ya. Silakan untuk barang luar, untuk Cibarani silakan oleh PPS atau sekretariat Cibarani. Pesan. Hai guys, kita sedang bekerja. Sudah? Guys. Halo. TPS 2 mana TPS 2? Kasih TPS 2. Kanu ngaji. Wani mesin tengah dua bulan oke punya. Ada tanda pokoknya. Lagi terkenal lagi 2 bulan wani ya mah. Mau main kita bisa mau bisa kok kado. Enak kan? Di mana ya? Panyodok. Namun hayang ieu pajak untuk kanu ieu abehan 80 sewang tuh, karena aman tuh. Aman urusan. Ulah menang 80 ciku maneh na pastina. Yang penting mah. Ke. Ada potongan ke. Dikirim ke grup. Udah. Ayo lah. Kurang mah. Beranak tua. Pak Anung mau ulah jasap nyari hulu angan ya. Udah ada haran kado. Lanjut. Mentan bola ini kenapa ya? Oke. Sip. Mungkin mereka sedang lapar, guys. Nanti ada simulasi yang kedua, simulasi ini ya Pak Anung ya. Simulasi ini pengisian perut. Oh, simulasi pengisian perut. Lanjut part 2. Yang mau sholat dulu. Yang mau sholat dulu guys. Ini adalah bintek popodot. Lengkapnya, snacknya lengkap. Ngan awas cai nginum dang. Malih bu, tenang baik. Udah makannya Pak? Oke. Iya, gimana Pak Odet? Belum? Oh, mantap. Wah, sangat luar biasa ini Pak Sapri Lahap, mantap. Ini bersama rekan-rekan KPPS Desa Cibarani. Tenang Bu, Ibu minta di video saya. Ya. Nah, tempenya masih banyak. Ayo oling ka anak sok hang nambah deui. Sewer ieu malum aing. Suyuhan bae. Beralih fungsi ge ya. Air ya. Wah, pertama telok minum nih. Ini sedang santai, nanti ada teknis kedua lagi sama ketua PPK, ketua Panwascam, dan ketua PPS telah hadir di Balai Aturisin tempat nongkrong.